Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nova Arianti dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam dialog episode kali ini kita akan membahas mengenai pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi hampir semua sektor. Salah satunya sektor perekonomian pada pelaku usaha mikro. Bagaimana peran PLUT untuk membantu pelaku usaha di Tabalong bertahan di tengah pandemi? Dan apa yang menjadi permasalahan utama UMKM di Tabalong? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, sudah bersama saya di studio hari ini ada Ibu Norita Hidayati selaku Kepala PLUT Tabalong dan Bapak Arsani sebagai Ketua Koperasi Al Yakin. Selamat datang Ibu dan Bapak di studio kami. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, berbicara mengenai UMKM. Saat ini Tabalong telah memiliki tempat atau wadah untuk memberikan pelayanan kepada UMKM yang disebut dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ibu Norita bisa dijelaskan fungsi dari PLUT ini apa, Bu? Baik. PLUT itu adalah kepanjangannya tadi udah Mbak sebutkan, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi Usaha Kecil, Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM. Berdirinya sejak 2019 diresmikan, namun baru berfungsi di Oktober 2020. Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Kabupaten Tabalong itu merupakan sebuah lembaga non-finansial yang menyediakan layanan-layanan dalam hal ini jasa konsultasi. Itu terkait untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja kelembagaan, kemudian juga akses pembiayaan, kemudian juga meningkatkan SDM-nya sampai kepada nanti juga akses pemasaran. Jadi kita di sana itu menyediakan ada 5 konsultan. Jadi sudah sebutkan tadi konsultan kelembagaan, konsultan produksi, konsultan SDM, konsultan pemasaran, dan konsultan pembiayaan. Dukungan apa Bu yang diberikan terhadap pelaku UMKM di Tabalong, Bu? Dalam hal ini karena kita baru saja mulai ya Mbak ya, sejak Oktober 2020 itu, jadi kami masih menyediakan jasa konsultasi dulu bagi para pelaku UMKM, baik mereka yang memang punya permasalahan dalam usaha mereka, ataupun juga yang baru memulai usaha. Contohnya misalnya kemarin itu ada yang baru memulai usaha, mereka belum memiliki perizinan sama sekali. Jadi sejak awal mereka datang ke tempat kita untuk mengurus perizinannya dulu, sampai kemudian terakhir kami dengar itu beliau sudah memasarkan produknya termasuk di Pokta. Berarti bimbingannya ini mulai awal begitu Pak? Iya, secara komprehensif terintegrasi gitu. Oke. UMKM yang mendominasi di Tabalong ini apa sih Bu sebenarnya? Kalau dari data yang kita lihat ya dari Dinas Koperasi UKM itu, kalau yang mendominasi itu adalah warung-warung yang di depan rumah sembako. Jadi mereka itulah yang kemarin itu juga mendapatkan BPUM itu Mbak. Oke, baik. Sebenarnya berbicara mengenai UMKM nih Bu, Ibu selaku pimpinan dari PLUT melihat perkembangan UMKM di Tabalong ini seperti apa sih Bu? Sejak masa pandemi alhamdulillah justru perkembangannya malah makin meningkat ya. Karena yang tadinya mungkin orang hanya seorang ibu rumah tangga yang tadinya mungkin awalnya menunggu gaji, akhirnya mereka berusaha menjadi kreatif, apakah itu dengan menciptakan makanan ringan atau menciptakan kreasi-kreasi yang akhirnya mereka jual. Kalau saya lihat itu bisa melalui Facebook atau melalui WhatsApp seperti itu, malah mereka berkembang begitu. Bisa dikatakankah bahwa UMKM ini bertambah ketika pandemi Bu? Bertambah Mbak. Kalau saya malah bertambah, apalagi dengan isu BPUM kemarin malah makin nambah ini. Betul, cuma yang jadi masalah apakah mereka memiliki perizinan atau enggak, itu yang nanti kita akan gali lebih lanjut. Karena kalau untuk menilai hal itu mungkin kami masih terlalu dini karena kami baru saja juga berdiri Mbak. Oke, baik. Selain itu juga di Tabalong tersedia pusat oleh-oleh khas Tabalong atau yang disebut dengan Pokta. Baik, saya akan bertanya ke Bapak Arsani, alasan didirikannya Pokta itu apa Pak?
Didirikannya Pokta itu pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 2 bulan 5 2015. Itu adalah tujuannya untuk membantu para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Tabalong, yang mana dulunya itu mereka susah untuk menaruh produk itu, tidak ada tempat. Kemudian waktu itu yang mendirikan ketua koperasinya adalah Pak Armadi dengan Pak Suroyo dan Ibu Juraida. Nah, pada itu sudah terdiri koperasi Al Yakin, ada anggotanya sekitar 40 orang. Dari anggota itu semuanya terdiri dari UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong. Baik, untuk antusias UMKM di Tabalong terhadap dengan adanya Pokta ini, Pak? Sangat motivasi bagi mereka untuk adanya Pokta ini. Jadi di situ mereka bisa menaruh produknya tanpa tanpa perizinan yang lengkap. Jadi mereka sudah bisa menaruh, kemudian sambil jalan kami arahkan untuk selanjutnya mengurus PRT dan izin-izin yang lain. Baik, dukungan seperti apa yang diberikan pemerintah, Pak, terhadap Pokta sendiri, Pak? Dukungan pemerintah di situ adalah untuk meningkatkan para pelaku UMKM ini. Selain diberikan fasilitas yang bagus tempat, juga di situ ada dibantu oleh Adaro, PT Adaro, juga ada RKB, yang mana mereka yang tidak bisa mengurus dari apa yang seharusnya menjadi perlengkapan perizinan, maka mereka bisa minta bantu di situ. Jadi mereka bisa aktif mengikuti program-program pemerintah, misalnya pameran, melalui pelatihan. Jadi di Pokta situlah untuk pendataannya. Banyakkah UMKM yang memanfaatkan fasilitas tersebut, Pak? Alhamdulillah dari 40 orang itu sekarang sudah menjadi 70 orang. 70. Kalau di tengah pandemi ini gimana, Pak? Meningkat juga kah atau bagaimana? Di tengah pandemi itu sempat anjlok untuk pemasaran di Pokta karena tidak mencukupi dengan hasil penjualan, sedangkan yang dijual itu kan dari bahan-bahan kebanyakan dari kerupuk, amplang yang tidak bisa bertahan dengan begitu lama. Kemudian mereka yang tidak lama produknya itu berhenti untuk menahan, sedangkan pengeluaran di Pokta, gaji karyawan, listrik dan lampu itu tetap. Nah, jadi di situ ada sempat anjlok, jadi kami sempat kerugian untuk pembayaran listrik dan air. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita nih, Ibu dan Bapak sekalian. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog dan tentunya saya juga masih bersama dengan dua orang narasumber kita, yakni ada Ibu Norita Hidayati selaku pimpinan Plut Tabalong dan Bapak Arsani sebagai Ketua Koperasi Al Yakin. Baik, melanjutkan perbincangan kita nih, saya akan kembali bertanya kepada Ibu, bagaimana respon Plut terhadap Pokta, Bu, sebagai wadah yang menaungi para UMKM juga? Alhamdulillah, kalau adanya Pokta ini sebetulnya sangat membantu para UMKM untuk memasarkan hasil produksinya. Hanya mungkin perlu adanya dukungan lebih dalam hal ini dari sisi pemasarannya. Jadi tidak hanya maksud saya tidak hanya menggunakan sistem offline, tapi juga online-nya ada. Jadi bisa memanfaatkan media sosial yang ada untuk memasarkan produk-produk yang ada di Pokta itu sendiri, seperti itu, Mbak. Kalau dari Plut sendiri gimana, Bu, untuk pemasarannya nih? Siapa tahu kan bisa sharing dengan Pokta. Sebetulnya kita bisa dikatakan kita sebenarnya satu lembaga ya, Mbak ya, karena memang Pokta itu dulunya dalam sejarahnya juga ada berada dalam naungan dinas itu Perindako, Pak ya, ya Koperasi dan UMKM juga, di bawah naungan yang sama dengan Plut, juga berada dalam naungan Dinas Koperasi dan UKM. Jadi menurut kami tentu ada kami juga saling sharing ya, bekerja sama. Jadi
ada yang tadi saya bilang di awal bahwa ada yang datang ke tempat kami yang sebelumnya belum punya usaha, jadi mulai dari perizinan sampai pada akhirnya mereka menjual produk mereka itu di Pokta, seperti itu Mbak. Bu, apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan nih untuk mendukung para pelaku UMKM di Tabalong? Kalau yang sudah dilakukan berarti terkait dengan 2020 ya. Karena waktu itu 2020 kami baru berjalan 3 bulan. Tapi dalam masa 3 bulan itu alhamdulillah kalau untuk kunjungan UMKM itu ada mungkin sekitar 200-an yang sudah datang ke sana untuk konsultasi terkait dengan usaha mereka. Utamanya itu kita berikan bantuan untuk proses perizinannya, baik itu dari NIB, kemudian juga IUMK, dan untuk kedepannya 2021 ini akan ditindaklanjuti lagi dengan PIRT. Dan kemudian dari sisi pembiayaan juga kita semacam memberikan bantuan untuk pengurusan, bukan rekomendasi ya, tapi pengurusan ke bank untuk mendapatkan bantuan kredit kecil untuk usaha mikro. Kemudian yang dari sisi produksi, mereka juga kita sudah bantu dengan desain produknya. Jadi ada beberapa perbaikan-perbaikan untuk desain produk, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian secara mandiri, kemarin juga kita memberikan pelatihan foto produk untuk 30 UMKM. Itu juga atas inisiatif dari rekan-rekan konsultan. Jadi itu tidak berdasarkan anggaran, hanya mandiri, dan alhamdulillah juga disambut baik oleh para pelaku UMKM gitu. Terus nantinya itu akan memantaukah perkembangan UMKM tersebut atau bagaimana? Selalu Mbak. Jadi memang kita yang sudah mendapatkan pelatihan dari kita kemarin itu kita masukkan dalam grup dan kita minta mereka untuk share apa yang sudah mereka lakukan di rumah. Kemudian mereka juga untuk yang 2021 menanyakan masih adakah pelatihan serupa atau mungkin pelatihan lainnya. Nah, untuk di 2021 memang belum jalan untuk kegiatan karena memang kita juga masih terkait dengan anggaran, tapi memang rencananya akan ada kegiatan pelatihan-pelatihan Mbak untuk pelaku UMKM, baik itu dari kurasi ataupun dari digitalisasi nantinya. Oke, baik. Pak Arsani, sebelumnya di segmen sebelumnya Bapak telah menyampaikan bahwa pandemi ini juga berdampak di Pokta. Itu penurunannya sampai berapa persen, Pak? Kalau menurunnya mungkin sampai 70%, hampir anjlok. Kalau kondisi anggotanya bagaimana, Pak? Kan anjlok nih. Ya. Nah, untuk itu kami kan di situ yang mengelola Pokta itu adalah Koperasi Al Yakin. Nah, kemudian ada beberapa uang anggota yang sudah masuk di Koperasi Al Yakin itu, kemudian kami berinisiasi untuk meminjamkan untuk memulihkan ekonomi kembali. Jadi di situ dari hasil simpan pinjam mereka itu mereka bisa memakai 80%. Nah, dari itu untuk dimodalkan kembali. Baik. Solusi selain itu adakah, Pak? Solusi untuk yang lain ada, cuman kami masih mengarahkan kepada mereka bagaimana cara berproduksi yang bagus. Jadi dari memiliki produk, kemudian kualitasnya sampai pemasarannya. Artinya ini bisa dikatakan bahwa Pokta sendiri akan terus membimbing para UMKM begitu, Pak, ya? Oke. Sama dengan Dinas Perdagangan juga, Dinas Koperasi. Jadi yang masuk ke Pokta kami arahkan ke Plut, jadi di Plut lagi membina, kemudian diarahkan lagi ke Dinas Perdagangan untuk dipromosikan produknya. Artinya sharing tadi ya. Ya, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog. Baik, saya akan melanjutkan perbincangan dengan dua orang narasumber kita. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu. Sebelum melanjutkan ke dampak pandemi ini, Bu, apa yang menjadi kendala atau masalah kebanyakan UMKM di Tabalong sebenarnya? Kalau dari hasil yang mereka yang datang ke tempat kita, itu rata-rata permasalahan ada di pembiayaan, Mbak. Jadi mereka kekurangan modal. Nah,
Kebanyakan seperti itu, dan kemudian satu lagi itu tidak bisa memisahkan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha mereka. Jadi begitu kami tanya apakah bisa menghitung keuntungan, mereka tidak bisa karena keuangan itu tidak dipisah seperti itu. Kemudian ada lagi terkait dengan perizinan itu, mereka masih ada yang kurang memahami bahwa betapa pentingnya juga perizinan. Jadi kita berikan masukan bahwa sebetulnya penting perizinan itu untuk bisa masuk kepada pasar yang lebih luas. Berarti di Plut ini membimbing semuanya gitu Bu? Insya Allah jadi terintegrasi Mbak, komprehensif, kita bimbing semuanya. Baik, tadi juga ada dari pembukuannya juga Bu ya, seperti itu? Iya, kedepannya kita mengarah ke sana. Kalau saat ini kan saya bilang tadi mungkin karena baru 3 bulan kita belum bisa menilai secara lebih dalam. Tapi kebanyakan seperti itu Bu ya? Seperti itu yang datang ke tempat kita. Oke, Bapak, sebelum adanya pandemi ini Pak, kan tadi menjadi permasalahan nih di Pokta. Selain itu apa saja yang menjadi masalah utama di Pokta Pak? Kalau menjadi masalah utama di Pokta itu yang pertama mereka sebagai UMKM itu tidak fokus untuk berproduksi jangka pendek dengan jangka panjangnya. Maksudnya gimana itu Pak? Yang jangka pendek, jangka panjang itu misalnya kan mereka itu harus membedakan dengan pedagang biasa. Kalau UMKM itu kan kalau misalnya 1 kilo sehari dia berproduksi dalam 1 minggu, berarti kan itu sebanyak 7 kilo. Nah berarti dalam jangka panjangnya sebulan dia berproduksi 30 kilo. Nah kemudian kalau pedagang kan hari ini rame, besok sepi, dia nggak jualan. Kalau UMKM itu harus ada standar produksi, ada targetnya. Walaupun sepi ia tetap berproduksi dalam 1 hari 1 kilo. Sehingga dapat terus Segera berproduksi setiap menstabilkan harinya. omset gitu. Oh, baik. Ibu, bagaimana dengan kondisi pandemi ini yang tentunya jelas menimbulkan masalah baru bagi para UMKM nih Bu? Apa upaya pemerintah agar UMKM ini dapat tetap eksis atau tetap selamat di tengah pandemi? Ini masalah global Mbak ya. Iya. Jadi hampir di seluruh dunia ya ini bermasalah. Jadi untuk yang di Indonesia kemarin juga kita melakukan ada webinar, itu semua keluhan di beberapa daerah yang kebetulan ada Plutnya, masalah UMKM itu sama. Jadi memang ada terjadi penurunan yang drastis, terutama dari sisi penjualan mereka ya, pemasaran sangat turun. Nah, mohon maaf bisa tadi diulangi apa tadi? Upaya dari pemerintah agar upayanya kalau dari Kementerian Koperasi dan UKM itu jelas sudah ada yang sekarang ini yang namanya BPUM, itu bantuan presiden untuk usaha mikro. Nah, dengan nilai 2,4 itu untuk daerah kita alhamdulillah, data terakhir yang saya dengar kemarin itu karena kebetulan ada bidangnya, itu sekitar 9.000 sudah masuk ke kita, yang sudah mendapatkan dana itu. Untuk data lebih jelasnya mungkin saya tidak bisa di sini karena saya tidak mendapatkan data lengkapnya. Dari yang kami gali, dari dana BPUM yang 2,4 itu apa yang mereka lakukan begitu. Jadi ada yang membeli peralatan, ada yang membeli lemari-lemari untuk menjual di rumah. Jadi alhamdulillah dengan adanya bantuan dana dari pemerintah itu adalah sangat terbantu untuk UMKM yang saat ini memang sedang terpuruk. Nah kemudian yang ada digelontorkan untuk di Plut saat ini memang belum jalan Mbak. Jadi kalau kita karena sifatnya ini lembaga non finansial, jadi kita hanya nanti itu kedepannya hanya memberikan pelatihan, kemudian juga dukungan tadi konsultasi perbaikan produk mereka seperti apa. Mungkin kedepannya itu yang bisa kita lakukan. Untuk pelatihan sudah jalankah ini? Belum Mbak, karena memang belum dananya sendiri belum bisa dicairkan, jadi kita belum bisa melaksanakan itu. Baik, tadi adanya BPUM itu membantu UMKM, maksudnya itu optimalkah gitu Bu?
Saya pikir ini tergantung dari UMKM-nya sendiri ya memanfaatkan itu. Jadi itu yang perlu kita beri masukan kepada mereka bahwa sebaiknya itu mendukung kepada alat produksi, menambah bukan hanya dibelikan untuk keperluan sehari-hari, tapi justru harus menambah produksi mereka gitu, menambah bahan baku, membeli bahan baku ataupun membeli kemasan seperti itu yang sangat membantu pasti. Tapi dari Plut sendiri ada memantaukah hal tersebut? Saat ini belum, Mbak. Jadi kami menunggu, karena gini, Plut itu adalah di bawah dari Dinas Koperasi UKM, sehingga kami menunggu data yang masuk dari Dinas Koperasi UKM untuk kemudian kami tindak lanjuti. Jadi kedepannya nanti kita insya Allah akan menindaklanjuti memantau hasil dari bantuan Presiden tersebut. Baik, Bapak, tadi kan ada bantuan BPUM Pak ya. Terus dari Pokta sendiri bagaimana menyikapi bantuan tersebut Pak? Kalau bantuan itu dari beberapa anggota yang ada di Pokta itu sebagian yang dapat, jadi sebagian yang masih belum. Untuk itu mereka alhamdulillah yang sudah mendapatkan bantuan usahanya untuk ke Pokta sudah lancar, jadi untuk pemulihan sudah mulai pulih dan yang dulunya tidak ada manajer di Pokta itu sekarang ada manajer itu masih untung. Ada keuntungan. Yang dulunya nggak ada manajer ya masih takut. Berarti bisa terlihat begitu ya? Iya sudah terlihat dengan adanya bantuan itu. Oke baik. Saat ini kan era digitalisasi tentunya ya. UMKM juga dituntut nih untuk bisa memanfaatkan teknologi. Nah bagaimana dengan peluang UMKM di Tabalong untuk go digital? Silahkan Bapak terlebih dahulu. Untuk digital ini sudah dibantu dari Adaro. Ini sekarang sudah pakai grup untuk masuknya di Shopee. Jadi sudah ada beberapa UMKM itu hampir 50 UMKM yang sudah masuk untuk menggunakan digital. Itu dibimbing dari PT Adaro. Karena bekerjasama juga dengan Pokta kan. Ada kendalanya kah saat ini Pak? Tentunya kan tidak semua orang nih bisa mengakses teknologi begitu. Mungkin itu sudah masih ada kendala. Sebagian ada yang tidak ada sinyal. Sebagian masih belum bisa, jadi ada yang bisa, masih diarahkan, ada pakai meeting Zoom lagi diarahkan untuk bisa mencapai aplikasi itu. Untuk peluangnya gimana Pak? Apa? Untuk peluang para UMKM memanfaatkan platform tersebut? Alhamdulillah mau semua untuk diarahkan. Baik, Ibu gimana Bu? Tanggapannya dengan adanya Go Digital, berpeluangkah terhadap UMKM untuk memasarkan produknya, Bu? Baik, kalau melihat dari dukungan digital itu yang berarti mereka harus punya smartphone ya. Kalau saya lihat memang dari beberapa yang datang itu kebanyakan memang mereka sudah mengerti teknologi. Itu yang pertama dulu dukungannya. Kemudian yang kedua, memang harus ada semacam komunitas dari mereka sendiri yang mungkin masih bisa membantu kalau misalnya ada yang tidak memiliki smartphone. Minimal untuk memoto produk mereka yang nanti bisa untuk ditampilkan di platform digital. Saya berharapnya sih kalau melihat ini peluangnya justru akan lebih baik, UMKM akan masuk ke dalam dunia digital. Untuk perkembangan pemasarannya akan lebih baik insya Allah. Misalkan ada orang nih atau pelaku UMKM yang tidak bisa memanfaatkan teknologi, dari Plut sendiri adakah bantuan pelayanan tersebut, Bu? Kita kemarin itu memang ini masih dalam tahap perencanaan, jadi kebetulan karena memang kami untuk sarananya belum ada untuk foto booth semacam itu, jadi rencananya ada foto booth sehingga UMKM cukup membawa produk mereka untuk kemudian kami foto. Nah nanti kedepannya akan didukung lagi dengan untuk masuk ke dalam digitalnya. Jadi untuk pemasaran digital, tapi hal itu kami susun dulu Mbak. Jadi karena ini masih melihat perkembangannya seperti apa, kan masih baru berjalan, jadi memang terlalu dini untuk melihat hasil itu. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita nih, namun tahan sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, terus saksikan program Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog. Tidak terasa kita telah sampai pada segmen terakhir. Sebelum melanjutkan pembicaraan, saya dengan dua narasumber yang hadir, ada pesan dari komunitas UMKM Kelua tentang bagaimana usaha mereka bertahan di tengah pandemi, dan pesan bagi sesama pelaku usaha yang akan memulai usaha. Berikut videonya.
Perkenalkan, nama saya Pendi, selaku IKM, owner dari kedai Kang Kopi. Kunci bisnis ini tetap bertahan. Kami tetap menjalankan seperti biasanya dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan, sama menjaga jarak. Dan lebih fokus ke take away sama delivery order. Pesan saya untuk kawan-kawan yang ingin memulai bisnis, ada 3 hal yang harus dikuasai. Yang pertama, skill, kedua attitude, ketiga knowledge. Dan jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dahliani, selaku owner dari Al-Kala Hijab, salah satu UKM yang bergerak di online store yang berasal dari Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Nah, sebenarnya Al-Kala Hijab ini adalah usaha yang hadir sebagai jawaban dari keresahan saya dan keharusan untuk saya pribadi untuk bertahan di masa pandemi ini. Tentunya kami juga beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, sehingga kami memilih untuk fokus dalam online marketing dengan memasuki berbagai pasar seperti marketplace Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga marketplace Shopee. Dan juga kami melayani pemesanan melalui delivery order dan dikirim melalui bekerja sama dengan ekspedisi dan juga kurir jasa titip barang. Nah, untuk teman-teman yang sedang menjalankan wirausahanya, tetap semangat menjalankan usahanya, tetap semangat untuk mengembangkan usahanya. Dan bagi teman-teman yang mau memulai usaha baru dan bingung mau memulainya dari mana dan apa saja yang harus disiapkan, mungkin dari saya ada 3 komponen yang harus diperhatikan dari itu semua. Yang pertama, harus diawali dengan niat yang kuat. Yang kedua, komitmen dan fokus untuk belajar dan juga untuk berkembang. Dan yang ketiga, dimulai dari sekarang. Ya pemirsa, itu tadi video dari komunitas UMKM Kelua tentang bagaimana upaya mereka untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Ya pemirsa, saya akan melanjutkan perbincangan saya nih dengan 2 orang narasumber kali ini. Baik, Ibu, bagaimana seharusnya peran PLUT untuk mendukung UMKM tetap bertahan di tengah pandemi, Bu? Ya, ini berarti bagaimana seharusnya ya? Iya. Seharusnya. PLUT ini sebetulnya didirikan tentunya dengan tujuan agar bisa mendukung koperasi, usaha mikro, kecil, menengah. Poin pentingnya adalah bahwa kita dengan adanya pusat layanan usaha terpadu ini diharapkan bahwa melalui PLUT itu UMKM bisa lebih gampang untuk berkonsultasi tentang segala permasalahan usahanya. Jadi kalau diminta apa nih yang seharusnya dilakukan, maka tentunya kita akan memberikan bantuan secara maksimal, bukan dalam bentuk finansial, tapi mungkin dari sisi bagaimana mereka meningkatkan kualitas produknya, kemudian juga nanti bagaimana supaya mereka masuk ke dalam pasar-pasar, apakah itu nanti melalui online juga dengan digital. Jadi kita harapkan dengan kegiatan kedepannya yang nanti 2021 ini insya Allah, dengan melalui pelatihan-pelatihan, maka para pelaku UMKM yang saat ini sangat terdampak pandemi itu bisa kita bangkitkan lagi usahanya. Jadi tergantung dari niat pelaku UMKM juga nantinya untuk datang dulu Mbak ke PLUT. Karena tanpa mereka datang ke PLUT tentunya kita juga tidak mengerti, tidak tahu permasalahan mereka apa saja. Karena memang selama ini ada kesalahpahaman juga dari UMKM, mereka beranggapan bahwa kami itu seperti rumah sakit. Jadi apabila mereka sakit baru mereka datang ke tempat kita. Jadi justru seharusnya bukan seperti itu. Kami itu adalah wadah konsultasi, wadah berbagi. Jadi tidak hanya baru mereka sakit, mereka datang seperti itu. Jadi kalau kita berharap itu adalah tempat mereka. Untuk mereka membentuk komunitas mereka itu ada di kita seperti itu. Jadi kita kedepannya nanti ada yang namanya mitra PLUT. Artinya jangan ragu para UMKM untuk datang ke PLUT begitu, Betul Bu ya? sekali Mbak. Jadi dengan adanya
ada kemauan dari mereka untuk datang ke kita, tentunya juga kita bisa menghimpun mereka dalam satu wadah, sehingga kita juga bisa membantu apa sih permasalahan mereka. Saya berharap dengan adanya PLUT itu akan lebih termonitor untuk yang apa saja sih permasalahan UMKM di Kabupaten Tabalong. Oke, baik. Harapan secara luasnya nih Bu, dari PLUT untuk UMKM yang ada di Tabalong Bu, apa Bu? Harapan saya manfaatkanlah keberadaan PLUT itu, manfaatkan ada 5 konsultan di sana, keberadaan mereka untuk membantu para UMKM dari sisi kelembagaannya tadi, kemudian dari sisi SDM-nya, kemudian produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Tolong dimanfaatkan, silahkan datang ke PLUT. Itu yang harapan utama saya dulu, karena dari situ nanti kita akan melihat bagaimanakah nanti manfaat PLUT untuk UMKM itu bisa dilihat dari kedatangan mereka dulu ke tempat kami. Mungkin itu, Mbak. Baik. Pak Arsani, harapan atau pesannya Pak terhadap pelaku UMKM yang ada di Tabalong apa Pak? Pesannya untuk UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong agar menjaga omset itu tetap stabil, fokuskan untuk berproduksi jangka pendek dengan jangka panjang, kemudian orientasi produk dan pasar. Jadi bagaimana rancangan produknya harus ditetapkan, pasarnya menengah ke bawah atau menengah ke atas, kemudian produknya itu apa, aktivitas dilakukan sendiri dan dilakukan orang lain, dalam artian bukan hanya kita yang bisa untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi orang lain juga harus bisa mengerjakan itu, harus dengan tanpa sistem dengan sistemasinya. Selain ada pemasok bahan baku ke tempat dia juga ada yang menampung produk-produknya itu. Aktiflah untuk menggunakan program-program yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya karena telah berkenan hadir di studio kami ini untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat. Baik. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan 2 orang narasumber kita mengenai bagaimana upaya yang dilakukan agar UMKM ini tetap eksis di tengah pandemi. Semoga informasi yang didapat kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.